Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasykuru ilallah nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Al-ayah. Qala Nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratul qabri ala fajuruha. Wa qala aidan inna fi qabril wali ijabatu doa. Al hadis. Baik pemirsa yang saya hormati dan saya cintai serta yang saya banggakan, terima kasih atas dukungan pemirsa terhadap channel Tapak Tilas Leluhur dengan like, komen dan share ke channel Tapak Tilas Leluhur. Oke pemirsa, pada kali ini saya Kang Jenal bersama tim Tapak Tilas Leluhur berada di lokasi perbatasan antara Kecamatan Sindang Jaya dengan Kecamatan Cikupa, yaitu tepatnya di Kampung Sumur. Sebelah saya ada tempat pemakaman TPU Kampung Sumur. Konon menurut masyarakat di sini ada suatu makam keramat yang dituakan sebagai sesepuh yang sering diberikan nama yaitu Mbah Buyut atau Mbah Eyang Kampung Sumur. Nah, untuk versinya beliau itu adalah siapa, namanya siapa, perjalanannya seperti apa, saya sudah coba menelusuri ke warga dan masyarakat. Semua mereka tidak mau mengasih tahu yang namanya. Yang jelas adalah sebutannya Mbah Buyut atau Eyang Buyut Kampung Sumur. Tadi kita sudah mampir dan ngopi di kediaman Ibu Rosmiati dan warung Mamah Lana. Nah, baik pemirsa, banyak sekali cerita-cerita mistis tentang pengalaman-pengalaman di sini yang warga itu nggak mau diwawancarai. Mari kita akan coba silaturahmi dan kunjungi makam keramat Mbah Buyut atau Mbah Eyang Kampung Sumur. Tujuannya kita untuk berdoa, silaturahmi, mendoakan beliau agar beliau itu yang berjasa untuk kita semua warga sini, masyarakat Kampung Sumur, Kecamatan Sindang Jaya, itu sebagai leluhur yang pernah memperjuangkan tanah air kita. Umumnya adalah tanah negara Indonesia pada zaman kerajaan. Jadi konon menurut Abah Inap dan Ibu Rosmiati, jadi Kibuyut ini sudah ada sebelum penjajahan Belanda. Berarti kalau saya analisa versi Tapak Tilas Leluhur adalah zaman para wali atau zaman Kesultanan Banten. Mari pemirsa kita ikuti ekspor keramat Mbah Buyut atau Eyang Buyut Kampung Sumur. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Yang pertama manfaatnya, satu adalah kita mengingatkan jasa perjuangan para leluhur kita, dan yang keduanya kita mendoakan para leluhur kita semoga amal ibadahnya, perjuangannya, iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kuburnya itu mendapat syafaat Rasulullah serta nikmat kubur. Mari pemirsa kita ikuti eksplor keramat Mbah Buyut Kampung Sumur. Yuk kita ikuti pemirsa. Baik pemirsa, saya udah berada di tengah area pemakaman Kampung Sumur. Nah, sebelah sana sudah terlihat makam keramat Mbah Buyut atau Eyang Buyut Kampung Sumur. Mari kita dekati pemirsa. Sambil kita mendekati, kita mendoakan terlebih dahulu kepada para ahli kubur di sini. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ala hadinya wa ala kulli niti sholihah ila hadratin Nabi Mustafa wa ila arwahi ahlil kubur Kampung Sumur. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari pemirsa, kita deketi makam keramat Mbah Buyut atau Eyang Buyut Kampung Sumur. Sudah terlihat pemirsa. Yuk kita ikuti sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin. Pemirsa, bisa dilihat ada pohon, ada sarang tawonnya cukup besar Pak ya, pemirsa ya. Banyak tawonnya ini. Dulu katanya dari sana sudah diambil pindah ke sini. Kita hati-hati, takut disengat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin. Oke pemirsa, kita sudah dekat dengan area atau tempatnya makam keramat Mbah Buyut atau Eyang Buyut Kampung Sumur. Kita lihat bangunannya ini dibangun 20 tahun 30 tahun yang lalu menurut berdasarkan informasi masyarakat sini. Jadi terbentuk dari atapnya asbes, bawahnya bata merah dan di keramik. Nah di situ ada cirinya yaitu pohon kayak pohon ganas. Di sebelah sana ada pohon bambu kuning. Ini sangat langka bambu kuning di tengah makam ya. Baik pemirsa, konon di sini ini Mbah Buyut Kampung Sumur ini atau Eyang Buyut Kampung Sumur ini dulu beliau adalah masa dari zaman para wali. Salah satunya membantu para wali menyebarkan agama Islam dan memerdekakan bangsa negara Indonesia pada zaman para wali. Itu berdasarkan cerita daripada masyarakat setempat yang tidak mau diwawancara karena mereka takut nggak tahu gimana gitu. Baik pemirsa, siapapun Mbah Buyut Kampung Sumur ataupun yang Buyut Kampung Sumur, yang jelas mereka sudah berjasa atau Mbah Buyut ini sudah berjasa kepada bangsa Indonesia, kepada keturunannya, kepada kampung yang berada di Kampung Sumur ini. Kita hargai perjuangan beliau, kita doakan beliau. Kita sekarang deketi makamnya ya. Ini bangunannya atasnya asbes, ada pagar besinya, dikasih kelambu, kemudian ada keramik merah ya. Dulu ada tempat berwudunya karena ada beberapa hal yang kurang terjamin keamanannya. Itu tempat wudhunya tidak ada, sehingga kita kalau mau berziarah itu harus mencari ke masyarakat setempat ataupun ke warung yang berada di sekitar sini untuk izin berwudhu. Mari pemirsa, kita deketi yuk.
Baik pemirsa, alhamdulillah saya sudah berziarah ke makam keramat kasepuhan Mbah Buyut atau Mbah Eyang Buyut Kampung Sumur. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan nikmat kubur dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di alam kubur dan nanti di yaumil akhir, karena beliau telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Baik pemirsa, yang namanya pejuang itu dari mulai penjajahan kerajaan, kemudian penjajahan Belanda, itu semuanya adalah para pejuang yang perlu dan patut kita ziarahi, kita doakan atas perjuangan beliau. Menurut penelusuran dari tim Tapak Tilas Leluhur, bahwa Mbah Buyut atau Mbah Eyang Kampung Sumur ini adalah pada zaman kewalian atau pada zaman para wali, mungkin tidak jauh dengan pada zaman Kesultanan Banten. Konon menurut cerita daripada Abah Nap dan Ibu Rosmiati, bahwa berdasarkan cerita kakek neneknya, dulu ini tempat istirahat, persinggahan, sehingga dinamakan namanya Kampung Sumur. Jadi setiap ada tempat istirahat, habis berjuang ataupun habis perperangan, baik di zaman kerajaan ataupun zaman para wali, dia selalu membuat sumur untuk tempat mengambil air wudhu atau tempat ibaratnya memenuhi kebutuhan untuk minum dan sebagainya. Konon menurut Ibu Rosmawati, di sini ada cerita yang belum tergali, yaitu misterinya ada sumber mata air yang kecil 7, tapi belum ditemukan. Mungkin mudah-mudahan itu adalah rahasia alam. Kalau memang Allah menghendaki adanya rahasia alam, keajaiban alam sebagai tanda keagungan alam atau tanda keagungan Allah, itu kita sesuatu hal yang tidak mustahil. Allah menghendaki kun fayakun. Oleh sebab itu tujuannya kita berziarah, mendoakan, dan kita hikmahnya adalah zikrul maut, mengikat kepada akan kematian. Maka selayaknya lah seperti yang diucapkan oleh Kanjeng Rasul, iza matabna ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin sodakotin jariyatin au ilmu yuntafa'u bihi waladun soli. Nah di sini waladun soli itu adalah anak cucu. Jadi selayaknya lah kita berziarah kepada makan ibu bapak Buyut Akinini Eyang, karena sebagai leluhur kita. Baik pemirsa, demikian penelusuran eksplor keramat Mbah Buyut atau Mang Eyang Kampung Sumur yang berada di perbatasan antara Desa Talagasari dan Kampung Sumur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ataupun kehilapan. Wallahu muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.